Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Malam, Pak. Ya, sudah sampai di mana sekarang? Silakan yang mau bimbingan dulu silakan. Siapa? Si Raisa. Silakan Iya, Raisa. Pak. Silakan. Kamu udah sampai di mana kemarin? Saya minggu kemarin udah semua, Pak, udah diperiksa sama Bapak bab 3-nya. Nah, terus? Cuma ada perubahan yang itu, Pak, tabel, Pak. Coba Tabelnya saya udah benerin. Coba presentasi. Pada tinggi saya. Bentar ya, Pak. Udah muncul belum, Pak? Udah, tapi di Zoom aja lebih kelihatan. Ini, Pak, udah saya perbaikin, Pak, tabelnya. Oh, iya. Iya. Ada nama variabel, definisi, pengukuran, sama skala. Udah, Pak. Pengukuran itu ganti formulasi itu. Oh, formulasi, iya, Pak. Formulasi, udah. Udah, Pak. Udah. Apalagi yang suruh rubah, apalagi? Udah, Pak, kemarin tabel doang disuruh. Itu tabel itu satu spasi aja. Tabel. Oh, oke, Pak. Satu spasi biar lebih bagus. Satu spasi ya, ke tabelnya. Semua di itu satu spasi semuanya. Semuanya di ring aja semuanya. Sampai ke judul subjudulnya ya. Sampai judul kolomnya di satu spasi. Udah, Pak. Sampai ke judul kolomnya satu spasi. Nah, itu. Ya, udah. Ya. Terus apa lagi? Di buat tabel itu sumber. Sumber dua tabelnya. Sumber di mana? Dola sendiri gitu ya. Sumbernya gimana, Pak? Dola sendiri. Oh, iya. Dola sendiri. Tulisannya kecilin, formnya 10 aja. Ya. Oh, hurufnya 12 kan? Iya, Pak. Hurufnya, fontnya 12. Iya, Pak, 12. Apa lagi, Risa? Udah, Pak. Udah. Kalau itu, daftar pustaka mana? Daftar pustaka ini, Pak. Mana? Ini, Pak. Daftar pustaka satu spasi. Satu spasi semua, Pak. Iya. Oke. Udah, Pak. Lihat pustaka, coba lihat satu. Saya lihat daftar pustaka satu deh. Ini sebentar. Ini pakai Mendeley nggak? Pakai, Pak. Nama saya mana? Kenapa, Pak? Referensi saya mana? Oh, daftar pustaka cuma 4. Baru saya masukin 4 doang, Pak. Waduh, masukin semua. Oh, semuanya? Semuanya. Anu saya mana? Referensi saya mana? Ini, Pak. Masukin semua dong. Aduh. Saya kan pakai 12 jurnal semuanya, Pak. Semua yang kamu kutip semuanya ada di daftar pustaka semua. Oh, iya, Pak. Kutipannya, bukan yang kita sebelumnya aja. Semua yang kamu kutip lah. Iya, Pak, iya. Gini, Pak. Ini ketika dipanggil ada daftar semua itu ya? Iya, Pak, nanti saya tambahin, Pak. Tulisan saya mana? Tulisan saya mana? Kenapa, Pak? Tulisan saya yang saya kutip, tulisan saya mana? Ada, Pak, di sini ada. Nih, Pak. Mana? Ini ada. Oh iya, udah. Di Bank Size juga ada. Ya, oke, udah.
Kamu daftar aja izin ya. Daftar ya. Iya Pak. Ya udah. Daftar Sempro Pak. Udah sempro. Iya Pak, nanti saya daftar pustaknya saya tambahin lagi ya Pak. Iya. Pokok semua yang Ya, kamu makasih. kutip masuk daftar pusaka semua. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Oke, berikut siapa? Maulida. Siapa itu yang video itu udah kebuka? Maulida. Makasih ya Pak. Ya, sama bisa. Saya izin live ya Pak. Assalamualaikum. Ya, silakan. Salam. Maulida, silakan Maulida. Ya Pak, sebentar. Saya share screen dulu. Suara saya terdengar nggak? Kedengaran. Halo? Halo ya. Kedengaran. Itu ada suara apa tuh? Suara musik Sudah apa masuk? tuh? Enggak ada Kenapa suara Pak? musik. Ada suara musik siapa itu? Oh, Nggak, udah saya nggak. matiin ya. Oh kan, ya. Oke silakan. Kamu terakhir kemarin apa? Kemarin saya ini Terakhir Pak, kemarin. udah Minggu lalu apa? nambahin yang variabel pandemi COVID-19 itu loh Pak. Yang ini. Ya terus lagi. Pak. Ini. Saya udah nambahin Terus yang ini dampak pandemi COVID-19. Lalu sekarang saya bab 3 Pak. Bab 3 ya. Ya. Di sini saya objek penelitiannya itu kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan yaitu tax planning, kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap real earning management, Pak. Lalu untuk desain penelitiannya, saya menggunakan metode deskriptif verifikatif dan bentuk penelitiannya itu kuantitatif, Pak. Lalu ini adalah desain penelitiannya Pak, ada variabel independennya itu ada tax planning dan periode pandemi COVID-19 dan variabel kontrolnya ada 4, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan dengan variabel dependennya dari real earning management Pak. Selanjutnya ada metode pengambilan sampel. Untuk metode pengambilan sampel ini saya menggunakan purposive sampling dengan beberapa kriteria untuk pengambilan sampelnya. Yang pertama itu ada perusahaan infrastruktur yang terdaftar BEI periode 2016 sampai 2020, lalu perusahaan infrastruktur yang melaporkan secara lengkap dan berturut-turut, lalu yang ketiga ada perusahaan infrastruktur yang memiliki laporan lengkap sesuai variabel penelitian berturut-turut selama periode 2016 sampai 2020. Lalu selanjutnya ada variabel penelitiannya Pak. Untuk variabel penelitiannya, dependennya itu adalah real earning management dan independennya itu adalah tax planning. Dengan variabel kontrolnya itu adalah kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Lalu selanjutnya ada operational variable. Di sini real earning management menggunakan tiga perhitungan model regresi persamaannya, Pak. Model persamaan regresi. Nah, untuk yang pertama ini ada arus kas kegiatan operasi abnormal. Ini model persamaan regresinya. Nah, apabila nilainya itu berada di bawah 0, maka perusahaan itu diduga melakukan real earning management melalui manipulasi arus kas kegiatan operasi abnormal. Lalu untuk yang pengukuran keduanya ini ada menggunakan discretionary expenditures, di mana apabila perusahaan itu di bawah 0, maka perusahaan diduga melakukan real earnings management melalui pengurangan biaya diskresioner. Lalu untuk pengukuran yang ketiga ini menggunakan biaya produksi yang abnormal. Apabila abnormal produksinya itu di atas 0, maka perusahaan diduga melakukan real earnings management melalui produksi yang berlebihan. Lalu selanjutnya ada variabel independent tax planning, pengukurannya menggunakan tax retention rate, yaitu net income dibagi pre-tax income. Lalu selanjutnya ada variabel pandemi COVID-19, yaitu menggunakan variabel dummy, di mana kategori 1 itu digunakan pada laporan keuangan pada masa pandemi COVID-19, dan kategori 0 itu digunakan pada laporan keuangan sebelum pandemi COVID-19. Lalu ini untuk variabel kontrolnya, leverage diukur dengan DER, dengan total utang dibagi ekuitas. Selanjutnya ada profitabilitas diukur dengan ROA, laba bersih dibagi total aset. Lalu ukuran perusahaan diukur dari firm size sama dengan logaritma natural dari total aset. Lalu untuk yang terakhir ini variabel kontrol umur perusahaan diukurnya dari lamanya perusahaan tersebut go public dengan ukuran tahun, Pak. Nah, ini merupakan tabel dari ringkasan setiap variabel tadi, Pak. Udah benar belum Pak tabelnya?
Tabelnya variable division variable, ya bukan sumber namanya nih, bukan sumber. Iya, Pak. Skala pengukuran ganti itu ya, ganti ya. Ini Pengukuran, no Pak. import ganti. Skala pengukuran, Nanti saya skala S, skala pengukuran. Nah itu satu spasi, ini satu ya, Pak? satu spasi semua, satu Spasinya. spasi semua. Ya satu spasi dalam tabel, satu spasi semua sampai ke bawah. Udah. Udah benar, tapi Variable singkatannya. Kolom kedua nama variable singkatan. Kolom kedua itu variable dan singkatan. kenapa? Dalam kurung variable buka kurung singkatan. Satu simbol singkatan. Singkatan tulis singkatannya. Di learning management dalam kurung apa? Simbol ya. Ya itu. Rep. Ini tulis nih. Simbolnya apa itu di persamaanmu? Nah, terus. Coba lagi terus. Referensi apa simbolnya? Simbol dipakai di persamaan. Kenapa, Ini, Pak? persamaan, digunakan di persamaan regresinya ya. Iya, Pak, iya. Persamaan regresinya. Iya. Ya nanti saya benerin ya, Pak. Sumber. Lanjut ya, Pak. Sumber. Oh ya, Sebuah sumber. tabel itu ada sumber. Maaf, Pak. Diolah sendiri langsungnya ada sumber diolah sendiri udah. Panjang banget tuh. Sumber titik 2 diolah sendiri. Udah. Itu kurang 10. Berapa, Pak? 10 ya, Pak? 10. Itu skala pengukuran ganti aja tuh nanti lupa gitu. Skala pengukuran simbol lengkapi deh. Kalau Nanti lupa gitu. Skala pengukuran sama simbol lengkapi aja. Oh, ini, Pak. Lengkapi aja sekarang. Skala pengukuran ganti itu. Simbol juga lengkapi itu. Oh iya, Pak, bentar. Diharap itu dia banyak punya matahari. Jadi si Amanit Mulana. Sudah, Pak. Sudah. Iya. Udah ya. Terus apa lagi mau tanya? Sudah, Pak. Lanjut ya, Pak. Ini kolom terakhir ganti lah, skala pengukuran ganti. Skala pengukuran ganti lah, skala pengukurannya. Rasio ya, Pak. Skala pengukuran apa rasio semua itu.
Sudah, Pak. Udah. Terus apa lagi? Sudah ya, Terus. Pak? Ya, Lanjutin, Pak. Ya, teruskan. Lalu pas ya. Ini median, standar deviasi, maksimum dan minimum, Pak. Lalu untuk teknik analisis data, ini menggunakan program SPSS untuk meregresikan model yang telah dirumuskan, Pak. Ini ada 2 model regresinya. Untuk model regresi pertama ini tanpa variabel dummy yang pandemi COVID-19 itu, dan ini tuh periodenya 2016 sampai 2020. Lalu untuk model regresi kedua, ini ada ini, dan dia periodenya cuma 2 tahun, yaitu 2019 sampai 2020. Lalu lanjut ke uji normalitas. Untuk uji normalitas ini, apabila datanya menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Lalu ada uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas ini, yaitu dilihat dari nilai variance inflation factor atau VIF. Nah, apabila VIF-nya ini lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Sedangkan apabila nilai VIF-nya itu lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. Lalu selanjutnya ada uji autokorelasi, di mana dia menggunakan Darwin-Watson test, dan dapat dilihat dari nilai DW akan didapatkan nilai kritis DU dan DL. Ini, Pak. Lalu selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini menggunakan uji Glatzer, di mana apabila nilai signifikannya lebih besar dari alfa sama dengan 5%, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu selanjutnya ada uji hipotesis. Untuk uji hipotesis pertama ini ada uji t-test, di mana untuk uji t-test ini bila nilai probabilitas t-statistiknya lebih dari 0,05, maka HA-nya ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu probabilitas t-statistiknya kurang dari 0,05, maka HA-nya diterima. Lalu selanjutnya ada uji F atau uji signifikan simultan. Di sini apabila nilai F statistiknya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dan apabila lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan yang terakhir ada uji koefisien determinasi atau adjusted R kuadrat itu. Untuk nilai adjusted R kuadratnya yang kecil itu dapat diartikan bahwa kemampuan variabel independennya dalam menerangkan variabel dependennya itu sangat terbatas. Namun apabila hasil dari adjusted R kuadratnya nanti mendekati 1, maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependennya, Pak. Ya, terus. Udah, Pak. Oh, ini daftar pustakanya sih, Pak. Udah saya masukin. Pustaka, ya. Itu pakai itu enggak? Pakai apa? Aplikasi Mendeley. Udah? Iya, Pak. Pakai itu? Mendeley. Udah. Iya, Pak. Nama siapa mana? Nama siapa mana? Buku referensi jurnalnya mana? Ini, Pak, saya pakai Pasparta ini, Pak, Pasparta dengan Suci Handini 2015. Oke. Ya. Jadi udah semua jurnal ini aku masukkan ke input ke Mendeley kan? Daftar. Iya. Sekarang udah kamu input ke Mendeley belum? Pak, udah. Pak. Iya. Pak, ini Pak udah semua saya daftar pustaka. Apa, Pak? Halo, enggak, suara enggak kedengaran tuh, suara enggak kedengaran. Sudah, Pak. Suara enggak kedengaran suaranya. Halo, Pak, iya, Pak, sudah, Pak. Halo? Itu ya. Itu dan suara saya kedengar enggak, Pak? Kedengaran. Sparta coba lihat Sparta tadi mana? Ini, Pak. Sparta tadi mana? Kok enggak ada nih? Nih. Lagi Dannya di spasi dannya. Dengan nempel. Dannya ini ya. Nempel. Itu ya. Nanti kebacaannya sama Mendeley lain lagi. Di Mendeley udah gitu enggak? Di Mendeleynya? Ini cek Mendeleynya. Kenapa, Pak? Di Mendeleynya udah gitu enggak? Halo, di Mendeleynya diketik itu enggak? Di komputer Mendeley. Kau mau cek nanti ya? Enggak, langsung masuk. Iya, Udah. Baik, Pak. Udah daftar sidang aja. Sidang apa? Sempro. Oh, ya. Udah, Pak, nggak apa-apa, Pak. Udah sempro aja. Iya, Pak. Pesanan penelitian, Pak. Baik, Pak. Pesanan penelitian lupa.
Persamaan penelitian coba persamaan penelitiannya. Kenapa, Pak? Persamaan penelitian coba Kenapa? persamaan. Maaf, Pak. Persamaan penelitiannya. Persamaan penelitian Persamaan bab penelitian, Pak. ya bab 3 mana? Boleh lihat saya Oh. persamaan penelitian. Nah ini tadi tuh. Itu persamaan penelitian nama itu, persamaan penelitian. Itu mana tadi itu? Mana persamaan penelitian? Persamaan penelitiannya mana? Persamaan penelitian. Aduh, persamaan penelitian nggak tahu sih. Belum ya, Pak? Tadi udah lihat persamaan penelitian. Kamu tahu nggak persamaan penelitian? Persamaan penelitian tahu nggak? Y sama X, aduh, mana sih? Persamaan penelitian. Terus ke bawah, terus ke bawah pelan-pelan. Terus ke bawah. Terus. Oh, persamaan regresi, Pak. Ya terus ke bawah, terusnya ke bawah. Aduh, mana sih? Ah, ini. Ini persamaan penelitian bukan model regresi, persamaan penelitian itu sebenarnya. Kalau model regresi, persamaan penelitian. Itu bukan persamaan model regresi, persamaan penelitian. Persamaan penelitian 1. Persamaan penelitian ya, Pak? Iya, model penelitian 1. Persamaan penelitian 1. Jadi coba pakai singkatan mana tadi? Pakai singkatan inilah, singkatan kemasukkan tadi mana? Ini, Pak. Di mana variabelnya apa? Di mana variabel apa? Real earning management, Pak, yang Y. Apa? Disingkat apa? Singkatannya apa? Coba lihat. Pak, REM. Pakai singkatan itulah, aku pakai Y. Mana sih? Oh iya, Pak, maaf. Coba langsung. Iya, Pak. Pakai IT di bawahnya IT. I. Itu menggambarkan dia data panel tuh. Ya, lobek. Pakai IT. I kecil, T kecil. Nah, semua dikasih. Dari alfa jangan pakai alfa, beta dong. Jangan pakai alfa. Aduh, kamu pakai beta kan kamu kan? Alfa itu ganti beta tuh. Ganti beta 0. Yang pakai alfa harus konsisten namanya. Oke, Pak. Ini ya, Pak? Ya. Kasih IT semuanya. Sudah, Pak. Variabel kasih IT semua. Aduh. Di persamaan juga dikasih. Persamaannya dulu baru itu di persamaan, Di persamaan pakai IT semua atau. Nah, itu ya. Loh, itu Ya, yang Pak. TP nggak dikasih itu. TP nggak dikasih. Kasih IT semua variabelnya itu di persamaan itu IT. Sampai ke error. Iya, Pak. Errornya juga ya, Pak? Kamu lihat contoh tuh. Ada pakai error nggak IT-nya? Errornya pakai IT nggak? Pakai IT lah. Lengkapi semua. Pakai, Pak. Ini mode penelitian 2, persamaan penelitian 2 tuh. Persamaan penelitian regresi itu. Ya. Iya, Pak. Ini sebelumnya kasih juga tuh. Sebelumnya dikasih IT. Persamaan sebelumnya. Oke, Pak.
Iya, Pak. Kalau di atas pakai beta, di bawah udah pakai beta tuh. Dia pakai beta kan? Iya. Persamaan 1 jangan pakai beta lagi, Pak. ganti. Jangan pakai beta lagi. Pakai apa? Oh, jangan. Yang pakai Pakai beta alfa, lagi, alfa tetap, Pak. simbol dibedain di alfa semua, alfa 0, apa itu. Oke, Pak. Nggak bisa kecil. 0 kalau kecil itu, maka tulis di bawah. 0. Udah. Itu kalau alfa semua, jangan beta apa aja. Aduh, sama kan di bawah tadi lah. Di bawah kan kasih beta semua, tidak tahu apa. Kamu pilih apa? Alfa semua. Oh, Mana sih? ya, Pak. Dibedain intinya koefisien, bedain simbolnya. Itu koefisien yang persamaan 2 beta, koefisien persamaan 1 alfa gitu loh. Iya, Pak. Baik. Itu ada beta tuh, beta ganti dong, Iya, Pak. Beta ganti tuh, beta tuh ganti tuh. Sudah, Pak. Belum. Error apa? Error belum ke juga udah. Udah, Pak. Di bawah coba di bawah. Di bawah Udah. yang baru itu Persamaan penelitian, Pak. persamaan penelitian 2, coba cek lagi itu penjelasannya. Coba cek lagi tuh. Ada salah nggak? Persamaan penelitian 2 itu penjelasan coba tuh. Di mana cek lagi di mana. Ini TPIT udah, D, pola, PIS, UP. Itu Udah, Pak, udah coba semua. cek lagi. Coba cek lagi ada salah tuh, coba cek lagi deh. Kenapa, Pak? Di sinjalmu parah nih. Coba cek lagi tuh masih ada belum habis ada salah tuh. Di mana tuh sudah salah? Iya. Masih ada yang salah ya, Pak? Masih ada salah, cek lagi. Persamaan penelitian 2 jangan ke 1, jangan ke 1, yang kedua. Iya, Pak. Pak, sebentar ya, Pak. Iya. Jangan sampai jam 2 ya. Jam 2 itu. Kenapa, Pak? Saja sampai jam 2 cepat dong. Ini di mana masih ada salah, coba cek lagi itu. Di mananya? Iya, Nanti Pak. persamaan juga ada salah itu. Kamu cek sesuatu dari RM, ada nggak RM di mana? Cek sesuatu di persamaan, cek di penjelasan di mana, ada nggak? Ada. Ngeceknya nggak bisa gimana tuh? Udah, Pak, udah ada semua. Cek lagi. Coba cek yang teliti. Yang main itu aja teliti, ceknya. Ini, Pak, ini, Pak. Ada lagi salah, coba cek lagi yang salah. Ada lagi salah tuh. Ada lagi salah tuh di persamaan, coba lihat deh persamaannya, cek.
Di persamaan, coba cari persamaan itu yang salah tuh. Di persamaan dulu, di persamaan dulu tuh. Ya dengan di mana persamaan cek tuh. Di mana? Di mana ya, Pak? Udah. Cari persamaan yang salah. Cari aja. Harus teliti kamu mau teliti itu. Teliti tuh sesuatu lihat, sesuatu tulis sesuatu lihat tuh. Ada yang salah nggak? Ini kan ini B0, B1, B2, 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 B3. Oh, ini Pak. Udah Pak. Yang mana udah ini mana? Udahnya di mana? Apanya udah? Ini Apanya udah? ini yang koefisien regresi Pak. Koefisien Persoalan regresi masih regresinya. salah, itu masih salah, persoalan regresi masih salah. Cek lagi deh. Persamaan regresi bukan di mana itu salah juga tuh. Bukan di mananya persoalan regresi, baca cek deh. Ininya dia enggak dua semua ya Pak? Atau Coba lihat jurnal mana? Coba lihat jurnal. Ya. Buka jurnal yang kamu kutip mana? Ada nggak nilai persamaan itu gimana itu? Coba jurnal yang kamu Kenapa, kutip. Pak? Coba bukan ini. Buka jurnal yang kamu kutip mana? Contoh jurnal yang kamu kutip mana? Coba buka deh. Ada banyak. Kalau persamaan regresi mana? Persamaan regresi coba lihat persamaan regresi nih. Persamaan regresi ditulis. Tengok persamaan regresinya. Persamaan penelitian mana? Persamaan penelitian ditulis mana? Oh ini Itu mana tuh? Persamaan mana? Aduh, Bentar Pak, saya lupa jurnalnya yang mana. Saya banyak. Iya, ambil salah satu, lihat salah satu cara tulis persamaan mana ada yang benar nggak? Lihat aja. Nggak Iya, usah nggak Pak. minta jurnal sesuai. Mana sih? Semua jurnal lihat aja dan cara tulis regresi, coba lihat persamaan regresi dia tulis tu. Persamaan penelitian coba persamaan penelitian tulisin ke apa. Terserah aja deh jurnalnya bukan. Mau kamu tutup lagi? Itu aja tadi itu aja itu Tadi itu aja belum selesai kamu. Nanti ini belum selesai kalau ke bawah pelan-pelan aja persamaan regresi mana persamaan penelitiannya. Nggak mesti sama dengan kamu kan kita lihat contoh. Aduh, buka itu mana tuh tadi itu? Iya Pak. Ini jurnal ini buka di mana persamaan regresi mana tuh? Udah tahu usahakan. Ini lagi dicari Pak. Ini sudah habis nih. Kamu nggak ngerti nggak sesuruh itu ngerti nggak? Jangan nggak ngerti kamu ini. Ngerti nggak sesuruh itu? Mengerti nggak? Mengerti? Regresinya Pak? Iya Pak, tahu. Oh, bola balik tadi bola balik. Iya, nyari model regresinya kan Pak? Iya, persamaan regresi coba lihat deh.
Kenapa? Cari bersama Gilisi di bawah itu. Ini lagi dicari, Pak. Tuh lihat tuh. Ini kalau Indonesia ini banyak ecek-ecek jurnal sih. Nulisnya karuan. Soalnya ada beberapa jurnalnya di laptop komputer, Pak. Ini soalnya saya pakai laptop kerja. Ini, Pak. Ini jurnal ecek-ecek nih. Nulis juga salah jurnal. Nulis rumus juga salah. Iya. Betanya apa? Tulis beta kemana? Betanya. Ini. Gue nulis betanya. Dibandingkan yang kamu tulis. Oh, iya, Pak. Seperti ini ya, Pak. Persamaan kamu itu beta masih salah kamu tulis tuh. Ngerti nggak? Bersama penelitian itu misalnya beta coba cek lagi tuh. Dibanding tadi itu. Kalau Pak, saya mau nanya, maaf. Kalau misalkan untuk variabel kontrolnya, dia betanya 2 sama kayak gini atau dia berturut ya, Pak? 1, 2, 3, 4 gitu, Pak? Gak tahu saya mana. Masa baru sekali dia selesai itu. Coba buku ekonometrik mana? Buku ekonometrik. Kalau buku ekonometrik mana? Begini nulisnya. Kenapa, Pak? Kalau sama itu apa artinya? Kalau sama itu apa artinya? Coba itu sama nggak artinya? Ngaco itu. Jadi punya kamu udah ngerti maksudnya yang salah kamu apa? Ini ya, Pak. Itu logikanya. Sekarang saya tanya, kalau sama artinya apa? Tadi kamu mungkin sama tuh B2 artinya sama artinya apa? Sama itu apa artinya? Logika matematik dipakai dong, logika matematiknya. Kalau sama itu artinya apa? Kamu tadi kok beta 2 banyak tuh, beta 2 itu kan banyak tuh. Iya, Pak. Beta 2 sama itu artinya apa tuh? Itu kan variabel kontrol, makanya saya kira sama B2. Jadi sama ya, Pak? Sangat hanya itu. Kalau beta sama artinya apa? Beta 2 beta artinya sama artinya apa? Kamu juga matimu lemah, lemah. Ya, Kamu SMA-nya IPS. SMA IPA IPS. IPS. SMA IPA IPS. IPS ya pantas ya. Jadi kalau tulis beta 2 berarti koefisien sama dong. Kalau beta 2 sama koefisien dong. Iya, Pak. Koefisien bisa beda-beda nanti kan? Beda-beda koefisien kok sama. Kalau logika aja kamu deh. Aduh, logika matematikmu lemah itu. Masa beta 2 itu sama. Berarti nggak tahu kamu salahnya. Persamaan satu coba, persamaan satu. Persamaan satu coba lihat, persamaan satu. Coba ke buku resi itu.
Udah, Pak. Udah. Persamaan satu itu kamu jelaskan error termnya ada kan? E-nya, errornya. Iya. Di mana errornya, Mas? Ada, Di Pak, mana ini, Pak, errornya di ada? bawahnya. Persamaan kedua ada juga. Ada, Pak, di bawah. Ada, Persamaan Pak. kedua mana? Persamaan Nih. kedua mana? Persamaan kedua. Sebentar, Pak, agak sinyalnya kurang mungkin. Jadi kalau persamaan satu errornya simbolnya apa? Persamaan satu errornya simbolnya apa? Persamaan satu simbolnya apa? E. Persamaan kedua jangan sama simbol seperti itu. Iya. Ganti lagi simbolnya persamaan kedua, ganti jangan sama dengan persamaan satu. Oh. Apa simbol E itu yang kedua itu? Errornya apa simbol yang kedua? Simbolnya apa? Bukan simbol E itu, error itu huruf E kamu tulis. Terserah simbol apa kamu pakai, terserah aja. Jangan ada E deh. Oh, nggak apa-apa, Pak, terserah itu. Apa simbolnya? Kalau R, Nggak Pak. ada R, nggak. Simbol itu bukan angka Romawi, bukan R biasa loh, Romawi loh. Kayak beta itu loh. Itu simbol, coba cari simbol itu. Mana di itu simbolnya? Jadi simbol tuh. Bisa jadi simbol nggak di itu? Oh, bentar-bentar, Pak. Ada, Pak, ada. Ada simbol tuh. Ini. Mana simbolnya? Nah, pilih aja mana simbol, terserah aja deh. Sebelah. Gimana simbol aku pilih? Ya pilih aku Kalau ini boleh nggak, Pak? Ini bisa. Boleh. Itu. Ganti lagi di bawah, ganti di bawahnya. Udah, Pak. Dah. Terus pagi udah. Kamu daftar sidang ya? Daftar sidang sempro ya? Udah. Daftar sempro. Iya, Pak. Oke, Pak. Makasih ya, Wajahmu Pak. mana? Wajahmu separuh mana tuh wajah? Lihatin wajah semuanya dong. Wajah lihatin. Kamu kelas sore, kelas pagi nih? Pagi, Pak. Kelas sore. Pagi ya. Pagi, Sedikit Pak. sampai ke Pagi. wajahmu lengkap, ditunjukin wajah lengkap dong. Ditarik lagi tuh. Wajahnya lengkap. Iya, Pak. Itu ya, biar saya kenal tuh ya, matanya. Ya udah. Udah ada berikutnya siapa? Berikutnya siapa? Berikutnya. Masih Jam 2 banyak ya, saya Pak? udah selesai, udah rapat jam 2 saya. Iya. Jam 2 selesai ya. Siapa lagi nih? Berikutnya. Saya, Pak, Dania. Cepat. Jangan lama ya, kamu 15 menit aja. Oke, Pak. Lama 15 menit. Nih ya, Pak. Ini kelamaan tuh. Kemarin kan Pak Sparta minta ubah, jadi corporate governance-nya saya jadiin 3 kayak gini. Ada Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, terus ada variabel dummy-nya. Terus ini variabel... Cara gambar tuh salah satu itu jangan pakai kotak juga, gambar kotak itu jangan mengganggu garis. H3 jangan pakai kotak, jangan garis tuh. Ini, Pak. Soalnya kotak itu simbol H1, H2 itu kamu kotakin tuh. Iya. Oh. Jangan itu garis. Jangan itu garis, soalnya dia variabel tuh. Ya. Jangan ambil garis. Nggak usah pakai kotak aja kali ya, Pak? Bisa pakai kotak, nggak pakai kotak. Oke, Pak. Itu variabel kontrol satu dong. Kan variabel kontrol kok satu kotak ada 3 variabel, satu kotak satu variabel. Variabel kontrolnya itu. Baik, Pak. Ulang-ulang, polisi ulang-ulang, nggak ngerti mungkin. Padahal saya jelasin tuh. Satu variabel satu kotak.
Satu kotak, satu garis ya. Garis garis sama, beda-beda garisnya. Langsung garis lurus kayak itu, kayak tax avoidance tuh, lurus garisnya. Rapatnya pandang rapatnya itu sebenarnya itu dirapatnya semua tuh. Rapatkan aja. Panah yang ke dependent itu rapatkan aja tuh rapat. Nah, semua di atas juga rapat juga, di atas rapat juga. Rapatkan aja nggak apa-apa, rapatkan lagi itu, rapat lagi juga banyak nih. Rapat, dulu rapat nama tuh, wih. Bentar, Pak. Rapat nyentuh juga apa tuh, nyentuh. Harus sentuhin. Gini ya, Pak. Dah, tuh yang kotak H itu hilang tuh, kotak H itu hilangan, H. Kotak H1, H2 kotak hilang kan. Nanti saya rapiin lagi ya, Pak. Nanti saya rapiin lagi ya, Pak. Ya. Nah, terus Ya, apalagi itu. ini yang kemarin saya pisahin lagi yang Dewan Komisaris pengaruh-pengaruhnya. Jadi ada 4 hipotesis. Ada Dewan Komisaris Independen, terus kepemilikan institusional, komite audit, sama yang... Hipotesis itu ada 2 linia, paling tidak minimal. Oh ya, Pak. Linia pertama logika teori. Iya. Yang logika teori menjelaskan apa sih pengaruh komite audit terhadap evidence. Itu contohnya. Oh ya, oke. Lalu yang kedua mereferensi hasil seperti tersebutnya saya singkat. Oh ya. Ya ada dua linia minimal tuh. Ya, oke, Ini Pak. digabung satu linia, iya. Itu saya tahu juga itu. Iya. Terus ini objek penelitiannya yang perusahaan manufaktur makanan minuman pada tahun 2016-2020. Di zoom lagi, kekecilan di zoom lagi. Di zoom. Udah. Kecil juga sih. Ini desain penelitiannya kausal, sebab akibat quasi experimental design, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar pada buku Sugiono. Terus metode pengambilan sampelnya purposive sampling, kriteria perusahaan manufaktur makanan dan minuman pada tahun 2016-2020, operasional variabelnya independen sama kontrol adalah leverage, profitabilitas sama ukuran perusahaan. Ini penjelasan variabel dependennya, tax avoidance-nya pakai ETR, terus independennya pakai Dewan Komisaris Independen, DKI, terus kepemilikan institusional, KI, komite audit, KA. Terus variabel kontrol, profitabilitas, ngitungnya pakai ROA, ukuran perusahaan pakai size, logaritma natural total asset, leverage-nya pakai DER, terus ini operasionalisasi variabel. Udah Pak, baru sampai situ. Udah. Lanjutkan ya. Iya. Dan juga minggu depan udah terakhir tuh sebelum sempro ya. Iya Pak. Perbaiki tata usaha lengkap ya. Lengkapi lengkap ya. Minggu depan udah saya. Iya. Iya. Usahanya mana tuh? Ini Pak. Kiri kanannya yang sama lah. Iya. Tata usaha coba tata usaha mana? Ini.
Tulisannya kiri kanan sama. Nah itu. Tulisan saya ada. Tulisan Ada mana? Pak ini. Nah, itu udah. Ya. Ya. Udah kamu pakai Mendeley? Iya, pakai Mendeley Mendeley. nggak? Pakai Pak. Udah masukin ke Mendeley? Udah masukin ke Mendeley? Udah. Udah semua Pak. Udah. Iya. Udah aku perbaiki nanti minggu depan itu Iya ya, Pak. terakhir Iya ya. Pak. Sebelum sempro, cepatlah Iya. ya. Kasih banyak ya Pak. Oke, yang lain berikutnya. Ya, sama-sama Waldana, siapa nama? Dania Pak. Oh, Dania. Iya. Bukan Waldana. Dania. Waldania. Kasih Oh, ya panggilannya Pak. Waldan kan? Dania. Oke. Oh, Dania. Oke, Dania ya. Berikutnya silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Iya Pak, Bapak juga. Ya, sama. Oke, berikutnya siapa lagi? Berikutnya, ayo. Anissa, Pak. Silakan buka videonya Nisa. Bentar, Pak. Sudah, Pak. Udah, cepat. Sampai terakhir sampai di mana? Bimbingan minggu lalu. Sudah sampai bab 3 di bagian ini, Pak. Tabel tabel variabelnya, Pak. Ya, udah cepat. Jadi Sudah bisa hari ini terakhir bimbingan sebelum. Belum. Udah kelihatan, Pak. Apa? Sudah terlihat. Digedein. Udah, tapi digedein, di zoom lagi. Sebentar, zoom Pak. lagi. Iya. Udah. Gedein, kecil lagi. Udah. Kecil lagi. Udah. Oke. Terakhir sampai di sini, Pak, untuk 3.5 ada teknik pengolahan data analisis data. Saya menggunakan aplikasi eViews yang terdiri dari pertama analisis deskriptif. Aplikasi itu bisa disebutkan di dunia, bisa disebutkan aplikasi statistik itu aja. Oh, analisis deskriptif itu, Pak. Statistik. Bukan aplikasi statistik nanti. Nanti itu statistik tuh. Ini statistik. Ya, coba ganti statistik. Ya, iya. Udah. Oh ya. Pertama ada analisis deskriptif. Di antaranya saya akan mengetahui nilai rata-rata, minimal, maksimal, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang saya teliti. Yang kedua itu ada analisis data panel. Yang pertama ada uji Chow. Uji Chow itu akan ada hasil common effect, di mana HO itu menggunakan common effect model dan H1 menggunakan fixed effect model. Ditolak jika HO ditolak jika nilai yang tertera pada cross section lebih kecil dari 0,05. Untuk uji Hausman, H0 menggunakan model random effect dan HA menggunakan model fixed effect. Untuk uji asumsi klasik, yang pertama ada uji normalitas. Apabila P-nya lebih dari 0,5 menandakan bahwa data sampel berdistribusi normal. Dan sebaliknya kalau kurang dari 0,5 sampel tidak berdistribusi normal. Untuk uji multikolinaritas, dia harus kolerasi lebih besar dari 0,8, itu menandakan bahwa terjadi multikol. Terus ada uji autokorelasi menggunakan uji Darwin-Watson. Di sini ada kalau 0 kurang dari D, kurang dari DL terdapat autokorelasi dan sebagainya. Sumber dari penulis 2021. Untuk hetero, dia 0,05 juga koefisiennya. Jika tingkat signifikan lebih dari 0,5 dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan hetero. Untuk regresi linearnya, persamaan penelitian 1 ini yang tanpa pandemik, di mana ROAI sama dengan beta 0 tambah beta 1 fake IT tambah beta 2 CO gender tambah beta 3 size tambah beta 4 GDP tambah errornya. Untuk persamaan penelitian 2 berbeda, simbolnya dia pakai alfa dan juga untuk errornya pakai theta. Untuk uji determinasi, dia untuk nilai yang mendekati 1 berarti bahwa variabel independennya menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan itu lengkap. Itu. Untuk teknik pengujian hipotesis ada 2, uji F dan uji T. Untuk uji F-nya jelasin
Apa Pak? Dikasih penjelasan uji itu uji T gimana caranya? Oh ya, untuk Uji T uji F, konsepnya. jika nilai Nah, probabilitas dari F statistik kurang dari 0,5, uji T mana uji T? ini Pak, Uji T jika harus nilai T coba. itu lebih dari Itu. sudah Terus ke bawah, iya, terus ke bawah, sudah Pak, ke bawah lagi. daftar pustaka. Kasih tambah kalimat di setelah uji T itu alinea baru, uji T itu Ya Pak. alinea baru. Dia setelah uji T itu kalau alinea baru, itu alinea baru. Jelaskan di Ya. situ. Jelaskan di situ. Jelaskan di alinea itu bahwasanya dalam penelitian kamu ini menggunakan uji T, tidak menggunakan uji F. Karena apa gitu ya? Ya Pak. Ya. Ya. Jelaskan di situ ya. Di situ. Nanti saya tambahin ya Pak. Ini sudah saya. Daftar pustaka. Ini untuk daftar pustakanya sudah ada nama Bapak. Tuh, Mendeley pakai Mendeley enggak? Pakai Mendeley. Pakai Mendeley. Iya. Oh, iya. Itu pakai itulah, ketik yang bagian tengah, kiri kanan sama. Ya, itu. Ya, Bas. Ya, Bentar, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Kamu cek nanti ada nggak yang kutipan di dalam tulisan kamu yang belum ada referensinya, ada nggak? Udah masuk semua dalam referensi. Yang belum ada apanya, Pak? Misal kamu di dalam penelitiannya. Dalam tulisan bab 1, 2, 3 kamu kutip si Badu, tetapi belum ada di daftar pustaka. Coba cek lagi. Ada Pak, tapi udah saya tandain warna merah Pak. Berapa maksudnya? Ada di udah masukin daftar pustaka? Kan kemarin saya baru tampilnya gini ya, tapi ini belum. Tandanya ini saya udah tandain sendiri sih Pak. Udah jadi note buat saya sendiri bahwa yang warna merah atau saya tulis dengan jurnal tersebut. Ya itu ada lagi, kamu sudah kutip. Ya Pak. Kamu sudah kutip di tulisan bab 1, 2, 3 ada tulisannya yang menyatakan Badu 2020. Dia ada daftar pustakanya belum masuk namanya seperti itu. Ada nggak? Kayaknya nggak ada sih Pak yang udah masuk ke daftar pustaka itu udah ada. Apa? Yang sudah masuk ke daftar pustaka itu udah ada dari bab 1 sampai 3. Ada yang belum nggak? Paling yang belum saya belum masukin ke Mendeley-nya aja sih Pak, yang kayak gini kasusnya. Kalau selebihnya udah. Itu kan belum ada nama referensinya. Ya sudah nama referensinya, Iya. nama referensinya belum masuk daftar pustaka. Ada nggak? Oh, saya coba saya cari ya Pak. Gitu, daftar tabel itu di dalam daftar tabel itu satu spasi. Tabel mana? Contoh tabel mana? Itu tabelnya, tabel mana? Coba tabel aja. Satu spasi udah ya. Ada nggak tabel kamu yang masih 2 spasi? Ada nggak? Masih 2 spasi tabelnya ada nggak? Nah ini. Ya, Pak. Ini 2 spasi, 1 spasi aja. Coba 1 spasi aja. Biar satu ya Pak. Banyak makan halaman ya. Iya, sebenarnya banyak makan halamannya. Iya. Itu kamu itu daftar sidang aja, sidang sempro ya. Oh iya Pak. Hari Senin ya Pak berarti daftar ya Pak. Hah? Apa? Ya, hari Senin kan Pak, besok libur. Iya, Senin lah. Sidang. Tapi kamu kirim ya, saya. Pak. Kirim saya draftnya saya tulisin saya sendiri. Apanya Pak? Saya sendiri tulisin. Nanti kirim draftnya untuk saya tes turnitin. Oh iya. Tes turnitin. Udah pasti udah turnitin. Bapak sendiri. Ya udah. Sendiri. Itu beda hasilnya. Bedanya 2 poin gitu kacau. Gimana sendiri di setel gitu dalam itu. Apalagi? Oh iya Pak. Apalagi? Udah Pak.
Udah ya. Sudah. Oke, berikutnya. Oke, makasih. Makasih ya Pak Sparta. Ya, bisa sama-sama. Berikutnya, terus berikutnya, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan buka videonya. Ya, Pak, sebentar. Dah, si Anindya. Oh, kamu ngantuk nggak? Enggak, Pak. Seger kok, Pak. Oh, enggak. Oh, mau mata ngantuk ya? Iya, Pak. Pak udah kelihatan belum, Pak? Di zoom masih kecil. Kecil. Di zoom lagi, gede lagi. Dah, kamu sampai di mana kemarin? Sampai sini, Pak. Kemarin belum yang di sini. Udah, terus jelaskan. Ya, di sini saya teknik pengolahan dan analisis data. Apa, Pak? Itu yang kalimat yang itu dipinggirkan semua tuh. Yang sini, Pak. Ya, pinggir semua tuh. Aduh, kamu udah jelaskan. Ya, Oh, semua jadi di bawah sama juga semua. sama itu. Ya. Sama dua pinggir, sama semua. Pinggir juga. Di bawah juga sama, pinggir semua tuh, pinggirin semua. Bentar, Pak. Ya, kamu pinggir nanti pinggir semua ya. Oke, Pak. Jadi 1, 2 juga sama tuh, pinggirkan juga tuh. Oh iya, Pak. Di sini saya pakai statistik deskriptif, Pak, yang dilihat dari nilai rata-rata mean, standar deviasi, maksimum, minimum, skewness, kurtosis, dan probability Jar-Kubera. Terus ada uji regresi linear berganda di persamaan penelitian 1 itu yang tidak berkaitan dengan pandemi COVID. Ada di sini pakai alfa. Yang di model regresi kedua yang menggunakan pandemi COVID itu pakainya beta, Pak. Ya, terus? Terus ada koefisien determinasi. Di sini ada analisis regresi data panel. Data panelnya saya menggunakan uji Chow, terus uji Hausman, sama uji Lagrange multiplier. Di pengujian asumsi klasik saya pakai sebentar Mbak. Terus ke atas dulu. Terus ke atas. Ya, Pak. Uji F3 mana? Uji F. Uji F itu ditaruh setelah persamaan penelitian. Uji F mana? Itu udah uji F ini. Belum, Pak. Ini koefisien determinasi. Oh, ini Pak. Taruhnya setelah persamaan regresi. Oh. Ya, itu persamaan regresi taruhnya. Ya, Pak. Nanti saya benerin ya, Pak. Ya, sekarang aja. Cepat lah. Habis analisis data panel, Pak. Koefisien. Ya, setelah persamaan data panel, itu persamaan penelitian. Oh, ya, Pak. Berapa persamaan penelitianmu? Tadi persamaan penelitian ini, Pak, yang di atas ini. Habis itu baru koefisien. Ya, setelah itu. Ya, ini udah bener, Pak, berarti ya? Oh, udah. Ya, kamu balik jadi bingung saya. Maaf ya, Pak. Terus saya pakai. Ini dipikirkan semua, nggak dipinggirkan semua nih. Iya, Pak, nanti semuanya dipikirkan, Pak. Cuma jangan makin ke dalam itu sedikit aja tuh. Iya, Pak. Nanti saya benerin ya, Pak. Ya. Terus tadi pengujian asumsi klasika, uji normalitas, memakai Jar-Kubera juga, terus uji multikolinearitas, pakai uji heteroskedastisitas, sama uji autokorelasi. Terus teknik pengujian hipotesisnya pakai uji T, Pak. Terus di sini saya jelasin uji hipotesis pada penelitian ini hanya menggunakan uji T dan tidak menggunakan uji F dikarenakan hipotesis pada penelitian ini tidak menggunakan uji simultan. Dari beberapa penelitian sudah tidak menggunakan uji F seperti penelitian yang saya itu, Pak. Ya. Baru udah segini aja, Pak. Sama daftar pustakanya yang punya Bapak. Mana ya? Ini, Pak. Ya. Udah. Udah, Pak, saya. Udah. Udah. Udah satu spasi. Oh, satu spasi, Pak. Ya, satu spasi. Kadang pustaka satu spasi. Aduh, gimana sih? Maaf, Pak. Di dua spasi di mana kamu lihat dua spasi? Mana turun dua spasi, Mang? Di tadi dua spasi terus. Sebenarnya juga sama itu.
Udah, Pak. Itu tabel kamu satu spasinya adalah apa tabel? Coba dicek lagi itu tabel. 2 spasi, Nah, Pak. ini satu spasi itu, dalam tabel satu spasi aja. Dengan banyak halamannya. Satu spasi aja. Nah, itu tabel ini juga satu spasi. Ya, Pak. Nanti saya rapihin ya, Pak, ini. Ya, tabel lain juga sama, tabel lain juga sama tuh ya. Ya, Pak, 1 spasi. Tabel lain juga sama. Ya, Pak. Dah. Nanti saya rapihin lagi ya. Dah ya, rapin ya. Ya, Pak. Itu daftar sempur aja ya. Oh, ya, Pak. Ya. Kasih ya, Lagi Pak. ya sesama Nidia, Anin atau Nidia? Bisa dua-duanya, Anin. Pak. Oh, bisa doa. Terima kasih Anin ya. Ya, Pak, makasih Selamat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam. sebetulnya Rike. Iya, saya Pak. Bentar. Kamu di mana? Kamu di kantor? Iya, di kantor. Oh, BNI ya. Ya, oke, silakan Rike. Iya. Bentar, Pak. Silakan. Sudah terlihat belum, Pak? Kamu itu lihat, saya yang lain belum terlihat. Kamu aja saya terlihat. Kamu terlihat sih, Kenapa? yang lain nggak terlihat. Kamu terlihat tapi yang lain nggak terlihat. Ah. Udah, Udah, Pak. udah. Udah di zoom dikit lagi, zoom dikit lagi. Udah. Udah. Ya, kamu sampai di mana Iya. kemarin? Sampai di mana? Kemarin sampai ini masuk ke operasionalisasi variabel. Ya, udah, terus. Terus habis itu teknik pengolahan dan analisis data. Analisisnya saya pakai statistik deskriptif. Ya. Terus ngejelasin analisis statistik deskriptif. Ya. Terus penentuan model regresi data panelnya ada uji Chow, uji Hausman, sama uji Lagrange multiplier. Terus uji asumsi klasiknya saya pakai uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, sama autokorelasi. Ya, terus. Terus analisis regresi linear berganda, persamaan penelitian yang pertama pakai simbolnya beta. Yang kedua? Terus yang kedua pakai alfa. Iya, udah benar ya. Udah apa lagi? Terus teknik pengujian hipotesisnya pakai uji T sama koefisien determinasi. Tapi saya belum nambahin yang kenapa saya nggak pakai uji F, Pak. Iya. Kita masuk ini nanti ya. Di bawah. Koefisien determinasi pindah ke di bawah regresi ini. Koefisien determinasi ya. Kenapa, Pak? Itu bukan koefisien determinasi ini bukan uji hipotesis kan, taruh di bawah bersama regresi tadi. Oh, iya, Pak. Itu kan bukan uji hipotesis tuh, kau taruh bagian hipotesis. Bentar. Mana bersama regresimu di bawah itu? Nah, itu ya. Udah. Nanti nomor disesuaikan ya. Iya. Dah. Bentar, Pak. Terus daftar pustakanya satu spasi. Bentar, Pak. Tanyain aja buat pribadi. Juga pakai Mendeley nggak? Mendeley? Iya, udah pakai. Ya, udah satu spasi. Kalau mau pakai pokok, Terus punya saya mana? Punya saya. Bentar, Pak. Hilang. Hilang. Halo, Rike. Halo, Rike. Ini ya? Bapak Sparta. Mana? Yang mana? Itu mana? Sparta mana? Tetap sekarang nama Sparta mana? Ada nggak? Halo? Halo, Rike. Halo?
Datuk besar kamu. Error. Oh, Rika. Dah. Kenapa Bapak? Datuk besarnya coba di Error nombor saya lagi. mana? Nombor saya mana? Bapak maaf, koneksi di sini lagi nggak bagus. Error. Kenapa Pak? Nama saya mana? Apa? Nama saya kutipan nama saya mana? Kutipan nama saya Ini. mana? Ini. Enggak ada. Yang mana? Ini Dia nih. nggak benar. Oh itu. Terus kamu Iya. urut misalkan abjad urutnya misalkan abjad. Belum diurut tuh. Kenapa? Belum diurut. Urutnya misalkan abjad, diurut misalkan abjad. Urutan data besar kamu itu Oh. urut. Belum tuh. Iya. Iya nanti Urut saya tuh ya. urutin. Dah. Ya. Ya. Kamu itu deh, kamu perbaiki itu nanti daftar sidang sempro ya. Oh iya, siap Pak Ya. Sparta. Oke, ada lagi mau tanyakan? Udah cukup. Makasih Oke. Bapak. Sama-sama Rizky ya, Riki itu Riki. Iya. Ini siapa? Kenapa? Rike. Oh Riki, udah. Ya, makasih Riki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bekerja. Makasih Pak. Sama-sama, selamat bekerja, sehat selalu. Ya. Amin. Semoga Ya. Bapak juga sehat selalu. Ya, sama. Oke, Riki ya. Izin live ya Bapak. Ya, silakan Riki. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.